Bapak Ibu Guru, pada siang hari ini saya Dr. Anda Konsolina, Kepala SMP 37 Kota Uneng, akan mempresentasikan program kinerja kepala sekolah. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, saya minta Ibu Dorce menghantar kita dengan doa. Persilakan dulu kembali. Terima kasih kepada Ibu Dorce yang sudah menghantar kita dengan doa. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini izinkan saya kepala sekolah membagikan praktik baik dengan indikator pilihan memandu perencanaan pembelajaran dengan 3 fokus perilaku. Yang pertama, kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Perilaku yang dianjurkan: mendengarkan kontribusi peserta dengan seksama dan merespon atau menindaklanjuti secara konstruktif. Yang kedua, fasilitas diskusi, mengarahkan diskusi agar tetap fokus pada tujuan pertemuan dan mendorong partisipasi dari semua peserta. Yang ketiga, memberikan ringkasan yang jelas dan hasil pertemuan dan tindak lanjut yang diperlukan. B. Perilaku yang dihindari. Yang pertama, datang ke pertemuan tanpa persiapan yang memadai, termasuk kekurangan agenda yang jelas. Yang kedua, mendominasi percakapan dan tidak memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk berkontribusi. Yang ketiga, mengizinkan pertemuan berlangsung terlalu lama atau tidak selesai tepat waktu. Perilaku yang kedua, kepala sekolah menggunakan hasil analisa data sebagai dasar pengambilan keputusan terkait rencana pembelajaran. Perilaku yang dianjurkan: yang pertama, memperhatikan konteks di mana data dikumpulkan, dianalisis untuk menafsirkan relevansi dan keakuratannya. Yang kedua, mengkomunikasikan temuan dan data secara jelas kepada semua pemangku kepentingan yang terkait. Yang ketiga, mengevaluasi keputusan yang dibuat dan bersedia menyesuaikan rencana berdasarkan data baru atau tren yang muncul. Perilaku yang dihindari: membuat keputusan penting tanpa dasar data yang solid atau hanya berdasarkan intuisi. 2. Tidak berbagi atau menjelaskan data yang relevan dengan anggota tim
atau pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, menolak untuk merevisi keputusan meskipun data baru menunjukkan kebutuhan untuk perubahan atau penyesuaian. Sedangkan perilaku yang ketiga, yaitu kepala sekolah memandu penetapan kriteria dan mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran sepanjang semester. Perilaku yang dianjurkan mendefinisikan kriteria yang spesifik, realistis, dan dapat diukur untuk monitoring efektif pelaksanaan rencana pembelajaran. Yang kedua, menetapkan cara monitoring yang tepat, realistis dan efektif untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan rencana pembelajaran. Yang ketiga, melibatkan guru, peserta didik, dan pihak lain dalam proses monitoring untuk mendapatkan perspektif beragam dan umpan balik yang komprehensif. Sedangkan perilaku yang dihindari, menetapkan kriteria yang tidak jelas, tidak terukur, atau tidak realistis sehingga sulit untuk dimonitoring. Yang kedua, mengabaikan untuk membuat keputusan mekanisme monitoring secara berkala sehingga kesempatan untuk pembenahan dan perbaikan terlewat. Yang ketiga, mengabaikan partisipasi dan umpan balik dari guru, peserta didik, dan pihak lain dalam proses monitoring. Baik Bapak Ibu, supaya kita jangan tegang, kita buat ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk banyak-banyak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, selanjutnya dari indikator-indikator perilaku yang fokus kita akan bicarakan hari ini, yaitu kepala sekolah memandu perencanaan pembelajaran. Bapak Ibu, di dalam kita membuat suatu perencanaan, pasti ada masalah. Masalah ini saya akan kembalikan kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah pelaku utama di dalam proses pembelajaran di kelas masing-masing. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, di dalam membuat suatu perencanaan, terutama kita sebagai guru, tentu di dalam membuat persiapan mengajar pasti ada kendala-kendala. Bapak Ibu temukan ada kendala atau ada masalah tidak? Ada. Kira-kira masalah apa yang Bapak Ibu temukan selama membuat suatu program pembelajaran? Misalnya ingin menyusun modul ajar. Tentu ada masalah-masalah yang kita hadapi. Kira-kira masalah apa yang Bapak Ibu hadapi di kelas? Pada saat Bapak Ibu mau membuat program pembelajaran, kita merencanakan pembelajaran. Kira-kira masalah apa yang Bapak Ibu hadapi? Mungkin Bapak Ibu bisa berembuk dari masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kira-kira masalah apa yang Bapak Ibu hadapi? Ya Bapak Ibu, kita semua sebagai guru, kita membuat perencanaan pembelajaran, pasti ada masalah yang kita hadapi. Apakah itu masalah yang menyangkut tentang penguasaan materinya, atau mungkin hal lain yang berkaitan dengan rencana pembelajaran? Coba dari kelompok 1, masalah apa yang ibu-ibu hadapi pada saat membuat perencanaan pembelajaran? Ya, Bapak Ibu, mohon supaya masalah-masalah ini kita ungkapkan, karena pasti Bapak Ibu rasakan. Selama menyusun pembelajaran pasti Bapak Ibu rasakan, oh kalau saya menggunakan ini pasti saya butuh media. Kalau butuh media berarti apa yang saya butuhkan? Kemudian siapa yang akan melakoninya dalam kegiatan pembelajaran? Itu kita perlu pikirkan semua.
Tadi Bapak Ibu sudah katakan bahwa ada masalah. Masalah apa yang Bapak Ibu hadapi? Dari kelompok 1. Ya, Bapak Ibu. Kelompok 3. Masalah apa yang Bapak Ibu hadapi selama membuat perencanaan pembelajaran? Kita merencanakan pembelajaran, pasti ada masalah yang kita hadapi. Baik, sekarang saya tanya Bapak Ibu, dalam membuat perencanaan, siapa yang akan melaksanakan? Guru. Guru yang akan melaksanakan pembelajaran. Karena itu kita merencanakan. Kira-kira siapa yang membutuhkan pelajaran itu? Siswa. Berarti yang melaksanakan ini manusia. Benar tidak Bapak Ibu? Ya. Terus saat Bapak Ibu merencanakan itu, pas Bapak Ibu pikirkan yang melaksanakan itu guru, yang menerima pembelajarannya akan saya rencanakan ini adalah siswa. Kemudian Bapak Ibu perlu ada penyesuaian. Kita melaksanakan, kita harus menguasai materi. Lalu kira-kira apa yang kita butuhkan? Perlu ada penyesuaian. Bapak Ibu gunakan apa pada saat mau memberikan pembelajaran? Metode, model pembelajaran, apa lagi? Strategi, apa lagi? Sumber belajar. Alat peraga yang digunakan. Ya, media tadi sudah. Apa lagi? Waktu, betul. Kapan akan dilaksanakan? Berapa jam pelaksanaan, betul tidak? Nah, kemudian selain itu, misalnya tadi Bapak Ibu sudah sampaikan bahwa materi ini saya gunakan media. Butuh apa? Ya, alat peraga atau media tadi Bapak Ibu perlu apa? Untuk mengadakan alat media butuh anggaran. Berarti kita butuh biaya. Benar tidak? Biarpun kita punya perencanaan yang matang, yang bagus, tapi kalau tidak ada dana, tidak ada anggarannya, kita tidak bisa jalan. Betul tidak? Maka berarti yang pertama itu perlu ada sumber daya, ialah manusia. Apalagi? Dana, biaya tadi, anggaran perlu. Kertas saja kita butuh biaya. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan alat peraga yang lain yang butuh biaya. Tentu kita harus mempunyai suatu perencanaan yang matang supaya pembelajaran yang kita akan berikan kepada anak tidak akan mengalami kegagalan. Baik Bapak Ibu, sekarang kira-kira tadi Bapak Ibu sudah sampaikan bahwa ada beberapa masalah dalam membuat perencanaan, ialah perlu ada sumber daya, ya. Perlu ada orang yang melaksanakan. Kemudian perlu ada waktu. Terus lingkungan belajar mempengaruhi atau tidak? Nah, berarti lingkungan pembelajaran menentukan. Biarpun kita siapkan yang lain sudah siap dengan benar, dengan mantap, tetapi kalau lingkungan tidak memungkinkan, maka pembelajarannya kita sudah rancang, sudah desain dengan bagus, tapi pasti akan mengalami kegagalan karena lingkungan belajar ini sangat menentukan keberhasilan. Lalu kira-kira apakah Bapak Ibu hanya membuat perencanaan, tidak ada maksud, tidak ada tujuan? Ya, kita membuat sesuatu pasti ada tujuan. Bapak Ibu membuat perencanaan pembelajaran, ada tujuan tidak? Ada. Kira-kira apa tujuannya Bapak Ibu membuat pembelajaran itu? Agar peserta didik dapat memahami apa yang kita bahas pembelajaran pada hari itu atau jam tersebut. Iya, tujuan kita agar apa yang kita harapkan bisa tercapai secara maksimal. Tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Jadi itu ada beberapa hal penting di dalam membuat suatu perencanaan. Baik Bapak Ibu, sekarang dari beberapa hal yang kita sudah sampaikan tadi menjadi masalah. Sebuah masalah akan terjadi
pasti ada akar masalah. Sekarang saya minta kepada Bapak Ibu, kira-kira pada Bapak Ibu merencanakan program pembelajaran tadi, ada sumber daya, ya, ada media, ada lingkungan belajar, kemudian butuh waktu, butuh anggaran. Sekarang Bapak Ibu pikirkan, kira-kira masalah yang paling urgen yang Bapak Ibu temukan, kendala yang atau hambatan yang Bapak Ibu temukan selama ini, kira-kira apa masalah yang paling pokok sekali membuat Bapak Ibu semua bingung? Semua kita sudah rencanakan dengan baik, tetapi ada hal yang Bapak Ibu merasa bahwa itu menjadi suatu masalah yang sangat luar biasa. Kalau itu tidak akan terjaga, tidak terlaksana, maka semua yang kita sudah rencanakan itu tidak akan berjalan dengan baik. Kira-kira apa masalah yang Bapak Ibu hadapi? Minat baca siswa, apalagi ya, kalau begitu kita simpulkan bahwa di sekolah kita perlu programkan satu program yang bisa membuat siswa memiliki minat dan motivasi dalam membaca. Maka kira-kira Bapak Ibu, kira-kira masalah apa yang perlu kita ajukan, kita jadikan sebagai program dalam satuan pendidikan kita? Ialah literasi dan numerasi. Baik Bapak Ibu, berarti pada siang hari ini kita semua sepakat bahwa program literasi dan numerasi kita jadikan sebagai program pada satuan pendidikan kita. Kira-kira akar masalahnya apa? Kalau kita sudah membuat program bahwa literasi dan numerasi kita jadikan sebagai program pada lembaga pendidikan kita SMP Kota Unian ini. Kira-kira akar masalahnya apa sehingga kita harus angkat program literasi dan numerasi ini sebagai program di satuan pendidikan kita? Apa yang Bapak Ibu rasakan yang paling dasar sekali? Saya minta mungkin satu orang bisa maju ke depan memberikan penjelasan. Kira-kira akar masalahnya apa? Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Baik, masalah yang kami hadapi pada sekolah ini di mana setiap kelas kami para guru dalam hal ini sebagai fasilitator, anak kami kurang konsentrasi saat membaca, di mana di kelas 1 dalam pengenalan huruf konsonan itu ataupun di kelas 2-3 sudah masuk ke konsonan dan vokal di kelas 1 itu mereka lamban. Ketimbang setelah mereka menginjak di kelas 3 yang merupakan 1, 2, 3 ini program dasar membaca menghitung, tetapi kendala yang paling serius yang kami hadapi, anak masih lamban dalam membaca. Mereka masih mengejar. Untuk itu di sekolah kami program yang ada ini yang sudah ada kesepakatan dari ibu kepala sekolah dan kami guru, numerasi dan literasi ini menjadi program yang sangat favorit, menjadi sentral di sekolah SMP Kota Unian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tres yang sudah menyampaikan pendapat bahwa masih banyak siswa yang membaca masih eja. Kemudian kira-kira masalah apa lagi yang berkaitan dengan literasi dan numerasi? Saya mohon supaya Bapak Ibu sudah dibagikan kertas-kertas potong itu, kita bisa tulis, kita punya pendapat di kertas-kertas itu, sehingga sebentar kita bisa tempel di kertas manila yang sudah kami siapkan di depan ini, sehingga kita bisa membaca satu persatu kira-kira akar masalah dari literasi dan numerasi ini seperti apa.
kurangnya minat baca peserta didik. Yang kedua, kurangnya sumber daya untuk siswa berupa buku bacaan. Yang ketiga, kurangnya peran orang tua dalam memotivasi peserta didik. Yang ketiga, pengaruh gadget mengurangi konsentrasi belajar peserta didik. Yang keempat, kurangnya pelatihan dan dukungan untuk pendidik. Baik, kelompok yang berikut, numerasi peserta didik masih lamban dalam menghitung angka dalam menjumlahkan, mengurangi dalam perkalian dan pembagian. Jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Peran orang tua masih kurang dalam mendampingi untuk di rumah, dalam melatih membaca dan menghitung. Kehadiran peserta didik di sekolah kurang. Masih ada? Saya persilakan. Baik. Kelompok ketiga, masalahnya rendahnya minat baca. Dipengaruhi dukungan dari orang tua kurang. Kehilangan pendengaran dan penglihatan. Kurang kreatif guru dalam menerapkan literasi dalam kelas. Baik. Sekarang dari beberapa pendapat dari Bapak Ibu guru, kira-kira tadi kurangnya minat baca, kurangnya motivasi, kemudian lebih banyak main gadget. Kira-kira kita simpulkan, akar masalah sebenarnya dari pendapat Bapak Ibu itu kira-kira apa? Satu kalimat saja. Mereka punya minat kurang, lalu sering main gadget, motivasinya kurang. Kira-kira akar masalahnya dari persoalan-persoalan itu apa? Kira-kira apa yang menjadi akar masalah dari beberapa hal tadi? Kurang motivasi dari orang tua, mereka kurang buku atau kurangnya literatur supaya anak bisa membaca. Kira-kira apa akar yang mendasar? Kurang pengawasan dari orang tua. Apa lagi? Kurangnya metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, sekarang saya tanya dulu. Metode yang tidak bervariasi atau kurang bervariasi, siapa yang membuat metode? Guru. Guru sudah membuat metode dengan bagus. Guru sudah merancang media dengan bagus. Tapi anak belum bisa membaca. Membaca dia masih eja. Kira-kira apa akar masalahnya sehingga dia bisa bacanya masih eja? Bapak Ibu harus peka. Sekarang kira-kira apa? Tadi salah satu poin ialah mereka main gadget. Benar tidak? Ya, akar masalahnya karena apa? Sekarang era digital. Semua menggunakan HP. Bapak Ibu, di sekolah kita ini kita larang anak tidak boleh bawa HP, kecuali guru memesan mereka untuk bawa HP ke sekolah. Maka bagaimana caranya? Sekarang Bapak Ibu rasakan tidak? Apakah anak bisa membaca dengan lancar? Tidak, itu yang kita rasakan. Apakah anak bisa menulis? Nah, dia bisa menulis juga bisa, tetapi kadang-kadang dia bisa menulis, tidak bisa membaca. Dia hanya mendikte saja. Itu akibatnya apa? Karena semua sudah disiapkan semua di dalam HP.
Maka sekarang menjadi kendala bagi kita guru ialah anak tidak bisa menulis dengan bagus. Dia hanya bisa mendikte. Sulit untuk membaca karena semua sudah tersedia semua. Maka ini menjadi akar masalah dari kita semua, benar tidak? Ya, jadi apa yang Bapak Ibu perincikan tadi, akar masalahnya ialah anak kurang membaca karena lebih banyak apa? Main HP. Sekarang Bapak Ibu, kalau yang laki-laki main apa? Game. Yang perempuan? TikTok. Atau film-film. Drama Korea. Mereka lebih senang itu daripada pembelajaran. Sehingga biarpun kita sudah rancang dengan bagus, kita buat perencanaan yang bagus, sudah matang, medianya sudah bagus, tapi kalau anak tidak baca, apa yang Bapak Ibu rasakan? Berhasil tidak yang Bapak Ibu sudah buat sudah bagus? Iya, karena kunci semuanya ialah dari tahu membaca. Kalau dia bisa membaca, dia harus bisa memahami. Benar tidak? Kalau dia sekedar membaca tidak memahami, sama juga, tidak akan berhasil. Benar tidak? Maka apa akar masalahnya? Ialah anak lebih banyak bermain HP daripada dia membaca. Dia lebih senang menonton film, dia lebih senang main TikTok atau game daripada belajar. Benar tidak? Dan bukan hanya guru yang mengalami kendala, orang tua juga bingung. Kita mengharapkan orang tua untuk mengawasi. Kita di sekolah juga mengawasi. Tetapi tetap saja kadang-kadang sekarang tidak ada lagi komunikasi dengan guru juga. Guru sementara mengajar juga mereka main HP kalau mereka bawa HP. Karena itu Bapak Ibu, kita sebagai guru perlu ada pengawasan. Kita perlu kontrol. Kalau anak bawa HP, kalau misalnya pembelajarannya membutuhkan itu, sesudah itu Bapak Ibu harus kontrol. HP-nya kita bisa ambil dulu. Jam pembelajaran kita butuhkan HP, boleh dibagikan. Jam pulang baru kita bisa berikan kepada anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu, bahwa masalah yang kita hadapi adalah literasi dan numerasi. Lalu akar masalah kita sudah dapat, ialah bahwa anak lebih banyak bermain HP, bermain game, bermain TikTok, nonton film daripada belajar. Sehingga Bapak Ibu kita membuat perencanaan biar bagus bagaimanapun. Kita membutuhkan anggaran yang cukup besar. Tetapi kalau dari pribadi anak sendiri, dia tidak mampu untuk memahami, karena dari dasarnya tidak bisa membaca. Kalau dia tidak memahami, maka apa yang kita sudah rencanakan sudah matang, pasti akan mengalami kegagalan. Pasti tujuan yang kita rencanakan tidak akan berhasil dengan baik. Benar tidak Bapak Ibu? Baik. Kalau begitu, kita sudah dapat masalahnya ialah bahwa di literasi, karena itu literasi kita angkat menjadi program di lembaga pendidikan ini, literasi dan numerasi. Jadi anak bisa kita terapkan program ini, lalu kita buat jadwal, kita berembuk bersama, kita buat program yang bagus agar kita punya anak-anak ini bisa membaca. Kita harapkan bahwa setelah mereka tamat dari lembaga pendidikan ini, kita punya anak mampu membaca dan memahami dengan baik. Sehingga perencanaan yang kita buat sebagai guru, tiap kali kita mau mengajar pasti kita buat perencanaan, semuanya akan bisa berjalan dengan baik kalau kita punya anak bisa membaca dan berhitung. Bagaimana Bapak Ibu, kita sepakat ini kita jadikan, kita angkat sebagai program di satuan pendidikan kita. Kita sepakat semua ya? Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Berarti hari ini kita semua sepakat karena kita mengalami kendala bersama bahwa anak kita masih kurang dalam hal membaca. Akar masalahnya ialah bahwa lebih banyak mereka bermain gadget, bermain TikTok, nonton game atau bermain game dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah dapatkan masalahnya, kita sudah mendapatkan akar masalahnya sebenarnya apa. Sekarang kira-kira apa solusinya?
kita mencari solusinya. Kira-kira apa solusinya? Solusinya untuk mengatasi akar masalah yang terjadi di lembaga ini, yang pertama, kita perlu membangun kerjasama antara guru dan para orang tua, menetapkan ada waktu-waktu, jam-jam khusus yang mereka tidak boleh menggunakan HP. Lalu waktu itu mereka isi dengan belajar, membaca, dan didampingi oleh orang tua. Di rumah juga perlu ada jadwal yang kita juga bisa pantau juga dari sekolah. Itu yang pertama mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Nurce. Jadi membangun kerjasama dengan orang tua dalam hal penentuan jadwal. Mengawasi anak dengan membuat jadwal pembelajaran. Berikut apa lagi kira-kira? Banyak buku-buku bacaan yang menarik. Silakan ibu silakan, tolong mic. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berdasarkan akar masalah yang sudah kita dapatkan tadi, salah satu solusinya adalah kita bisa memperbanyak buku-buku bacaan yang menarik, seperti buku cerita anak begitu, supaya bisa memotivasi mereka untuk membaca. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Memperbanyak buku-buku literasi. Baik, ini kira-kira ini dari pihak anak. Sekarang tidak mungkin dari anak saja semuanya bisa berjalan, karena yang merencanakan semua itu siapa? Guru. Nah, kalau begitu sekarang kira-kira dari pihak guru, kira-kira apa solusinya? Memberikan tugas. Misalnya kalau dalam poin itu memperbanyak buku-buku. Tadi salah satu poin memperbanyakkan buku-buku literasi. Ya. Makanya kan di sekolah kalau sudah memiliki banyak buku, kita bersepakat membagikan buku kepada anak dan menentukan halaman yang harus dibaca di rumah. Sini kita bisa kerjasama dengan orang tua untuk mengawasi anak atas tugas yang kita kasih. Baik. Jadi itu berarti salah satu poinnya adalah memperbanyak buku-buku literasi. Di dalamnya itu ada subnya. Sub-indikatornya salah satunya adalah dari pendapat Ibu Sinta. Kira-kira apa lagi? Sekolah, pihak sekolah menyiapkan buku-buku. Sekarang dari guru, kira-kira apa? Kan kita yang Bapak Ibu yang merencanakan pembelajaran. Ya, ini saya kembalikan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu yang merencanakan pembelajaran. Misalnya, kali ini Bapak Ibu sudah merencanakan dengan matang, tetapi pembelajarannya tidak berhasil dengan baik. Apa yang Bapak Ibu lakukan?
Bapak Ibu lakukan? Ialah kita buat refleksi. Bapak Ibu lakukan tidak? Bapak Ibu guru melakukan refleksi tidak? Melakukan refleksi. Dari kita melakukan refleksi itu baru kita bisa tahu, oh ini kurang berhasilnya begini. Nah, ini yang sudah berhasil. Yang kurang berhasil itu kita buat apa? Perbaikan. Betul. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Kita buat perbaikan supaya yang tadinya belum berhasil pada pembelajaran yang berikut kita ulangi lagi materi yang sama yang kita perbaiki. Mungkin tadi kita menggunakan media, mungkin gambar atau tulisan, tidak memberikan motivasi kepada anak, apalagi mereka yang tidak bisa membaca. Tapi mungkin Bapak Ibu rubah metodenya dengan menggunakan video pembelajaran yang berbasis IT. Hal ini akan merangsang anak karena mereka lebih senang yang nonton-nonton. Benar tidak? Ini salah satu faktor supaya pembelajaran berikutnya bisa berubah. Mungkin kita tunjuk gambar saja. Anak, oh ini rumah. Dia tidak tahu apa, tapi dia lihat gambar rumah. Kita tanya, ini apa? Pasti dia akan jawab rumah. Benar tidak Bapak Ibu? Maka yang berikutnya adalah kita memperbaiki pembelajarannya. Benar tidak? Memperbaiki rencana pembelajaran. Jadi sudah ada beberapa. Membangun kerjasama dengan orang tua dalam membuat jadwal. Jadi di sekolah juga kita pantau. Kalau dia sudah buat jadwal, minta tanda tangan orang tua supaya ada pengawasan. Mungkin satu solusinya itu bisa tambahkan dengan Kunjungan rumah. Terima kasih. Baik Bapak Ibu. Jadi kunjungan rumah juga bagus. Karena kita bisa memantau. Karena kadang-kadang orang tua tanda tangan, tapi kita belum tahu bahwa di rumah itu anak dipantau dengan benar tidak. Karena situasi daerah kita sekitar sini ini banyak orang tua yang pekerjaannya serabutan, pergi pagi pulang malam. Jadi sekali-sekali kita guru perlu mengunjungi rumah. Ini hal yang bagus. Baik, mungkin dari saya satu sih. Ya. Mungkin dari perpustakaan mungkin bisa membuatkan program satu, misalkan pertunjukan cerita atau diskusi buku atau lomba menulis. Nah, itu membangkitkan minat baca siswa. Baik, terima kasih. Kita tambah lagi perpustakaan membuat program ya. Program apa tadi? Lomba membaca. Yang pertama, kita siapkan buku bacaan supaya siswa bisa membaca, sehingga di tiap-tiap ruangan kelas ada sudut baca atau pojok baca. Nah, selain dari itu, kebiasaan kita laksanakan program selama ini. 15 menit sebelum pembelajaran kita literasi. 15 menit sebelum pembelajaran literasi itu setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Kemudian ada hari khusus, yaitu di hari Jumat, 2 jam sebelum pembelajaran kita. Maka Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sudah dibentuk dalam tim, akan bekerja sama setiap Jumat itu 2 jam sebelum pembelajaran. Maka kita mendata semua siswa yang masih lamban membaca akan dibimbing oleh tim literasi. Kemudian di perpustakaan, sebagaimana Bapak Ibu usulkan tadi sebagai solusinya, ialah di perpustakaan ini harus dibuatkan program yang bagus. Ya, selama ini setiap jam istirahat kita beri kesempatan kepada anak-anak untuk membaca, tapi mungkin pasti
Karena akibat dari gadget tadi mereka lebih senang nonton game daripada masuk di perpustakaan. Sehingga dalam hal ini kita nanti bersama-sama kita akan berdiskusi membuat satu program yang bagus, kemudian meningkatkan aturan-aturan dari perpustakaan itu, sehingga kita berusaha supaya tiap-tiap wali kelas mengarahkan siswanya untuk membaca. Karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama supaya HP ini kita bisa kontrol sehingga tidak mengecewakan Bapak Ibu pada saat memberikan pembelajaran mereka bermain HP. Baik Bapak Ibu, jadi kurang lebih akar masalah dan solusi yang kita hadapi. Jadi itu kita sepakat semua menjadikan suatu program bagi sekolah kita, yaitu rendahnya literasi dan numerasi bagi siswa-siswi kita. Sehingga Bapak Ibu, hari ini kita merencanakan, mempersiapkan satu program yang nanti kita angkat, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa kita sepakat semua, karena ini menjadi masalah bagi kita semua di semua kelas bahwa rendahnya literasi dan numerasi. Karena itu hari ini kita bersama-sama sepakat, kita bersama-sama bekerja sama untuk lebih memantapkan program ini agar apa yang menjadi kendala kita bisa teratasi. Bapak Ibu, selain tadi kita sudah menentukan masalah, akar masalah, kemudian yang berikut tadi kita masuk ke tahap yang kedua ialah evaluasi dan monitoring. Jadi evaluasi dan monitoring ini kita bisa laksanakan untuk mengetahui capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini kita bisa targetkan. Saya bisa evaluasi 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Benar tidak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu yang mengajarkan mungkin setiap tema. Kemudian kita bisa lihat apakah dari tema ini anak semua menguasai tuntas semua atau belum. Kalau belum berarti kita buat apa? Ya, kita buat remedial, pengayaan. Kemudian kita buat catatan untuk kalau misalnya belum kita buat perbaikan. Mungkin juga catatan itu kita berikan kepada orang tua. Untuk apa? Untuk apa kita berikan catatan kepada orang tua? Untuk mendampingi anak di rumah tentang hal atau materi-materi yang masih kurang. Baik. Kemudian kita perlu target. Jadi tadi mengukur capaian pembelajaran. Kemudian kita bisa mengevaluasi atau monitor per minggu, per bulan, sesuai dengan materi yang kita sudah ajarkan. Karena nanti pada saat kita memberikan evaluasi tidak semua siswa ikut. Mungkin pada saat itu dia sakit, atau dia izin, atau mungkin ada yang meninggal, dia harus tidak masuk sekolah. Maka kita perlu memonitor semua pelaksanaan itu. Kemajuan anak kita perlu monitor supaya pada saat akhir semua pembelajaran yang kita berikan, yang kita sudah rencanakan dapat berjalan dengan baik. Baik, kemudian Bapak Ibu, dari hasil evaluasi pasti kita akan mengetahui, kita membuat refleksi. Perencanaan yang kita buat, pelaksanaan yang kita sudah buat, pasti kita refleksi. Kira-kira apa kendala yang dihadapi? Ya, mungkin ada anak tertentu sulit untuk menerima pelajaran tertentu, atau anak ini rendah, terutama misalnya masih sulit untuk membaca, belum bisa membaca, dia masih dalam kategori kalau kelas 1 mungkin dia masih huruf kata, orang lain sudah kalimat, dia huruf saja belum. Ya, ini yang menjadi kendala. Sehingga guru harus membuat target. Saya menargetkan bahwa akhir semester 1 siswa ini harus bisa membaca. Benar tidak? Bapak Ibu buat ada target tidak? Bapak Ibu mengajar ada target tidak? Ada. Bapak Ibu pasti menargetkan. Saya menargetkan setiap minggu 2 anak bisa membaca. Benar tidak?
Ada tidak Bapak Ibu buat targetnya? Ada. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita sudah buat target, kita mengetahui kendalanya, pasti kita akan membuat rencana ke depan. Benar tidak? Rencana ke depan ini adalah rencana perbaikan. Betul tidak? Iya, Bapak Ibu buat rencana perbaikan, remedial, pengayaan. Berarti ada rencana ke depannya ada. Kemudian kita membuat kesepakatan bersama. Membuat kesepakatan bersama apa yang kita bicarakan hari ini, kita nanti sepakat bersama dalam komunitas belajar SMP Kota Unen untuk membahas program yang hari ini kita sepakati bersama, ialah tentang rendahnya literasi dan numerasi. Bapak Ibu, kita sepakat semua? Sepakat. Baik Bapak Ibu, saya kira hari ini praktek kinerja saya sebagai kepala sekolah dalam perilaku merencanakan program pembelajaran sampai di sini. Setelah kita membuat perencanaan bersama, kita sesuaikan dengan anggaran dana BOS. Nanti kita bisa mengeksekusi melalui kegiatan pembelajaran di kelas kita masing-masing. Sekian dan terima kasih.